Shalom, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Saudaraku, mari kita bersaat teduh sejenak. Kita datang kepada Tuhan di dalam doa dan firman-Nya. Mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur pagi ini kami bangun dengan kekuatan yang baru dari Tuhan. Kami bersyukur atas nafas hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Hari ini kami mau melandasi kehidupan kami dengan firman Tuhan. Mohon urapi dengan kuasa Roh Kudus bagi hamba-Mu, bahkan bagi umat jemaat Tuhan yang mau mendengarkannya. Kami dimampukan mengerti dan melakukan firman Tuhan dalam hidup. Mohon ampun dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Amin. Saudaraku, pembacaan Alkitab Lukas pasal 17 ayat 14. Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Demikian pembacaan Alkitab yang disebut berbahagia mereka yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus tahu kita sebagai manusia terbatas di dalam menyelesaikan berbagai persoalan dan di dalam menyelesaikan berbagai pergumulan dan penderitaan yang sedang kita hadapi. Karena itu Tuhan Yesus mengatakan, "Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan bagimu." Undangan Tuhan Yesus bahwa Ia sanggup menolong umat-Nya, orang yang menghadapi pergumulan. Namun ada syarat yang diminta oleh Tuhan, yaitu taat akan firman-Nya. Contoh yang ada dalam Alkitab yang kita baca tadi tentang 10 orang kusta. Mereka memperoleh kesembuhan sepenuhnya hanya dengan taat akan perintah Tuhan Yesus. Dikisahkan ketika Tuhan Yesus memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui Dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu Tuhan Yesus memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di jalan, mereka menjadi tahir. Saudaraku, jika kita memperhatikan jawaban Tuhan Yesus atas permohonan mereka, "Guru, kasihanilah kami," ada hal yang berbeda. Bahwa Tuhan Yesus tidak seperti biasanya menyampaikan kalimat "sembuhlah engkau dengan imanmu", tetapi Tuhan Yesus melakukan "pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam." Tuhan Yesus memerintahkan kepada ke-10 orang kusta ini untuk pergi dan memperlihatkan diri mereka kepada imam-imam. Saudara, Tuhan Yesus mau melihat tindakan mereka, ketaatan mereka atas apa yang Tuhan sampaikan. Ketika mereka taat atas firman, atas perintah Tuhan Yesus, bahwa disitulah ada kuasa, ada jalan keluar, ada mujizat yang terjadi. Dan yang luar biasa dari 10 orang kusta ini, bahwa mereka
tidak bertanya kepada Tuhan, bagaimana mereka bisa menghadap imam-imam? Bukankah mereka ini belum sembuh? Sebaliknya, mereka bertindak dan berjalan kepada imam-imam. Mereka taat atas perintah Tuhan Yesus. Sehingga pada ayat 14b, sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Sikap orang kusta ini perlu menjadi teladan bagi kita umat Tuhan yang hidup di zaman ini. Di tengah pergumulan, di tengah penderitaan, tantangan kehidupan, umat Tuhan, umat yang percaya kepada Tuhan Yesus harus taat akan firman Tuhan, taat akan perintah Tuhan. Di dalam ketaatan ada jalan keluar, di dalam ketaatan ada jawaban atas pergumulan kita, ada kuasa yang membebaskan, ada kuasa yang menyembuhkan umat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mengakhiri persekutuan, mari berdoa bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, terima kasih. Selamat menjalani kehidupan di hari ini dengan mengandalkan Tuhan. Kasih Tuhan, berkat Tuhan selalu hadir melimpah di hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.